Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pilihan hidup untuk tetap dekat dengan Allah adalah nilai yang paling utama. Sebaik-baik hidup bagi kaum mukmin tidak berlepas dari kerinduan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bukanlah sulit jika ada niat yang tulus dengan tekad kuat untuk melakukannya. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Karena itu, siapapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia juga sepatutnya mencintai Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran melalui Rasul-Nya. Maka, sekiranya ingin berakhlak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti orang tersebut tak lepas dari Al-Quran, baik dalam perkataan, sikap, hati, maupun tingkah lakunya. Allah telah menjadikan Al-Quran untuk diikuti sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sulit jika hidup berpedoman di luar Al-Quran dan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang kepada keduanya akan meraih keberkahan dan keluasan kasih sayang Allah. Begitulah hidup jika berharap Allah senantiasa dekat dengan hamba-Nya. Keimanan dan ketakwaan tidak dapat dijauhi dari kehidupan seorang mukmin. Lepasnya iman, maka sangat berat untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman adalah fondasi yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan jiwa untuk menuju kepada nilai-nilai kebenaran. Karena itu, pantaslah jika berharap agar kuat imannya, maka harus kuat juga menjaga hatinya. Lemahnya iman karena lemahnya menjaga hati. Ukuran keberhasilan seseorang dalam ketundukan dan ketakwaan terletak pada kemampuan memberdayakan hatinya untuk tetap merindu akan kehadiran Allah dan Rasul-Nya. Betapa beratnya untuk menjaga kerinduan tersebut. Bagaimanakah agar tetap mencintai Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Quran? Hanya orang-orang berimanlah yang bergetar hatinya jika mendengar asma Allah disebut. Hanya saja, sejauh mana hati akan bertambah semakin merindu jika di dalamnya tak ada asma Allah disebut-sebut. Kerinduan Allah kepada seorang hamba tergantung bagaimana tingkat kerinduan seorang hamba kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsiron." Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Perintah ini mengikat orang-orang beriman agar hati mereka menjadi tenang. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainu qulub. Yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan hati, bersamaan dengan itu, akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas keimanan hingga bertambah dekatlah hatinya dengan Allah. Hati merupakan ukuran untuk mengenali kedekatan seorang hamba dengan Allah. Karena itu, jika hati dibiarkan dari mengingat Allah, pengaruhnya akan juga dapat dirasakan terhadap keberadaan keimanan seseorang. Jadi, ada hubungan yang sangat signifikan antara tenangnya hati, karena mengingat Allah, dengan bertambahnya iman seseorang. Hal demikian telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Huwalazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma imanihim, walillahi junudu samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada sebelumnya. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Selanjutnya, dengan bertambahnya keimanan kaum mukmin, maka kedekatan dengan Allah sangat meniscayakan terjadinya. Mereka menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Inilah dampak positif atas hati kaum mukmin yang tidak pernah melupakan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut mereka orang-orang berakal ulul albab. Salah satu cirinya adalah mereka selalu berzikir, baik saat berdirinya, duduknya maupun berbaringnya. Lihat Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Duhai Allah, sekiranya Engkau menjauhkan hamba-Mu ini yang lemah tidak berdaya, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa dari kedekatan denganmu, sungguh merugilah hidupku ini. Karena itulah, duhai Tuhanku, izinkan hamba untuk selalu dekat denganmu, sebagaimana orang-orang yang telah dekat bersamamu. Tetapi hamba tahu, bahwa hati ini belum juga pandai untuk mencintaimu, masih belum pandai berzikir mengingatmu. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah.
Ampuni hamba ya Allah. Duhai yang Maha Mulia, tolonglah hamba-Mu ini agar hati tak lepas dari berzikir mengingat-Mu. Jika hidup ini hanya untuk berzikir kepadamu, maka jadikan hamba termasuk orang-orang yang hatinya selalu berzikir tidak melupakan-Mu. Mohon bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah agar hatiku tetap menghadap-Mu, mengingat-Mu, merindukan-Mu di setiap keadaan dan waktu baik saat berdiri, duduk dan berbaring di waktu pagi, siang, petang maupun malam. Ya Allah, kabulkan doaku ini. Amin. Demikian sahabatku. Semoga bermanfaat. Akhirul kata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.